Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Sepanifa, Sarjana Kesehatan Masyarakat, alumni Stika Surya Global Yogyakarta, program studi Kesehatan Masyarakat dan konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di program PAMSIMAS untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan ditugaskan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ilmu kesehatan reproduksi yang saya dapatkan semasa kuliah dapat saya aplikasikan di dalam dunia kerja saya, salah satunya yaitu ilmu komunikasi. Saya ditugaskan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, di mana saya lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan program. Nah, untuk program kami sendiri itu adalah program untuk sanitasi, sarana sanitasi dan air bersih. Nah, di dalam pekerjaan itu pasti kita melakukan yang namanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu tidak semua orang yang saya temui itu berumur seumuran saya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang dia jabatannya lebih tinggi, ada juga yang masyarakat biasa. Di situ saya bisa mengaplikasikan ilmu komunikasi saya, di mana saya bisa menghargai mereka yang lebih muda, menghormati mereka yang lebih tua, terus kemudian bagaimana cara saya untuk mengambil hati mereka supaya untuk pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar. Permasalahan di masyarakat itu ternyata lebih kompleks daripada ilmu yang pernah kita pelajari semasa kuliah. Karena kalau kita di bangku kuliah itu kita dikasih kasus, kita sudah tahu kasusnya, kemudian kita akan menyelesaikan masalah itu bersama dengan teman-teman yang lain, didiskusikan, kemudian dicarikan permasalahannya. Itu kalau permasalahan atau kasusnya sudah jelas. Sedangkan di masyarakat, permasalahan di masyarakat itu sangat kompleks. Karena saya bekerja di bagian sanitasi dan air bersih, tidak hanya melulu tentang sanitasi dan air bersih. Di dalam air bersih itu mencakup banyak hal, yaitu salah satunya yaitu untuk kebersihan dan kesehatan reproduksi, di mana masyarakat itu di desa masih ada yang untuk contohnya dalam pembuangan pembalut. Nah, itu masih sangat masih bisa dikatakan masih sembarangan, terutama masyarakat yang untuk air masih sulit. Nah, di situ mereka mengatakan ya sudah, untuk apa, nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu tentang kebersihan terutama organ reproduksi itu sendiri. Kemudian ada juga yang kalau misalkan terjadi bencana, kepedulian kita kalau terjadi bencana itu hanya sebatas untuk kebutuhan pokok, misalkan seperti makan, kemudian pakaian, semacam sembako dan pakaian dan tempat tinggal, hanya sebatas itu. Tapi tidak pernah terfikirkan oleh sebagian besar orang itu tentang kebutuhan wanita, terutama kebutuhan pembalut. Nah, di sini adanya tentang pelajaran reproduksi itu, kita diajarkan bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu kesehatan reproduksi itu sudah banyak terdapat di mana-mana, bahkan ada aplikasi yang menyediakan ilmu-ilmu tentang kesehatan reproduksi. Namun itu bagi kalangan milenial yang mereka peduli
serta mereka mau mencari informasi seputar kesehatan reproduksi. Bagaimana kalau mereka yang di desa atau mereka yang tidak peduli terhadap kesehatan reproduksi itu sendiri? Seperti saya tidak jarang gitu pergi ke desa yang bahkan di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Bagaimana mereka untuk mencari tahu informasi tentang seputar kesehatan reproduksi? Beberapa waktu lalu saya ada membaca tentang seorang bayi itu meninggal karena umur 4 bulan dikasih makan nasi. Nah, di situ perlu adanya edukasi kepada orang tua. Dan untuk masyarakat perkotaan yang sudah maju, mungkin hal itu akan jarang terjadi. Tapi bagaimana dengan masyarakat desa? Yang mereka itu masih seperti menjalankan tradisi mereka. Kalau anak bayi nangis, itu berarti menandakan bahwa mereka lapar. Sedangkan bayi nangis itu belum tentu lapar. Nah, kami di konsentrasi kesehatan reproduksi itu, kami diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan bayi, balita, kemudian dengan orang tua, remaja. Nah, di situ kami diajarkan. Seperti misalkan seorang balita itu mereka sedang mereka mulai mengumpulkan kosakata, kemudian mereka banyak ingin tahu. Nah, dari keingintahuan itu biasanya ada sebagian orang tua yang mengatakan, sudah, kamu jangan banyak nanya. Nah, itu akan berpengaruh pada usia dewasanya kemudian. Jika ada yang mengatakan bahwa konsentrasi kesehatan reproduksi itu sangat susah mencari kerja, ya, kemungkinan itu benar. Karena beberapa instansi, terutama rumah sakit dan puskesmas, itu tidak menspesifikkan untuk kesehatan reproduksi, atau mungkin yang lebih diutamakan adalah epidemiologi, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Kalau itu mencari kerjanya atau mencari peluang kerja di instansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Padahal sesungguhnya untuk kesehatan masyarakat sendiri itu luas. Jadi kita itu tidak hanya melulu di rumah sakit atau di puskesmas. Bisa saja kita mencari atau memilih kerja di organisasi, di NGO misalkan. Ada satu organisasi internasional yang memang mereka lebih mengutamakan untuk kesejahteraan anak dan wanita. Nah, itu adalah organisasi UNICEF. Di Indonesia sendiri sudah ada. Di situ ilmu kesehatan reproduksi bisa diterapkan. Dan kalau misalkan banyak yang mengatakan susah sekali cari kerja untuk jurusan kesehatan masyarakat, terutama jurusan untuk konsentrasi kesehatan reproduksi itu sendiri. Tinggal bagaimana cara kita mengambil peluang. Kalau saya sendiri, selama itu masih kesehatan masyarakat, apapun konsentrasinya, kita bisa melamar pekerjaan itu dimanapun, tidak hanya melulu di puskesmas atau di rumah sakit. Bisa seperti yang saya bilang tadi adalah di NGO. Selain itu, bisa kita bergabung seperti di rumah zakat, ACT. Itu juga mereka, kalau mereka memberikan peluang untuk kesehatan masyarakat, kenapa tidak dicoba? Jadi kesehatan masyarakat itu luas, dan kesehatan reproduksi itu bisa diaplikasikan di dalam semua bidang ilmu. Kesehatan reproduksi itu tidak hanya melulu tentang KB, tentang penyakit menular seksual, ataupun tentang perkembangan dari bayi sampai menopause atau andropause. Nah, di dalam
masa dari sejak bayi sampai mereka tua itu ada teorinya terutama cara berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi itu tadi saya dapatkan dari saya kuliah di konsentrasi kesehatan reproduksi itu. Jadi sampai saat ini saya tidak menyesal karena mengambil konsentrasi kesehatan reproduksi. Walaupun saya saat ini bekerja, pekerjaan saya lebih mengedepankan pada promosi kesehatan yang dia itu untuk kesehatan lingkungan, sanitasi. Bahkan saya pun di sini bekerja untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan pembukuan atau melakukan penyusunan pembukuan keuangan. Saya tidak pernah belajar itu. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan, tidak hanya ilmu kesehatan reproduksi, tapi di dalam saya bekerja ini saya pasti menerapkan yang namanya ilmu kesehatan reproduksi di masyarakat. Masyarakat tahu, orang tahu bahwa saya adalah lulusan kesehatan masyarakat. Jadi orang tidak akan peduli background kita itu apa, konsentrasi kita itu apa. Mereka hanya tahu bahwa kita itu kesehatan masyarakat, yang di situ berarti kita harus tahu semua tentang kesehatan. Di masyarakat misalkan ada yang hamil, mereka akan menanyakan tentang kehamilan. Kemudian ada tentang anak, seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat masih menganggap bahwa anak yang menangis atau bayi yang menangis itu karena lapar. Padahal bayi yang menangis itu tidak hanya karena lapar, tetapi bisa karena dia mengalami ketakutan, kemudian dia mengalami demam dan lain-lain. Nah, itu yang kadang disalahartikan oleh masyarakat kita. Di sini tantangan untuk kesehatan masyarakat itu sendiri, bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan kita. Jangan berkecil hati untuk yang konsentrasi kesehatan reproduksi, karena kita semua itu masih dalam ranah kesehatan masyarakat, dan kesehatan reproduksi itu bagi saya berbeda dari yang lainnya. Untuk pesan yang bisa saya sampaikan, jangan menganggap bahwa orang-orang yang mereka dari kesehatan reproduksi itu hanya mengetahui tentang kesehatan reproduksi saja. Mereka juga belajar bagaimana itu kesehatan lingkungan, bagaimana itu epidemiologi, K3, kita juga belajar. Dan di situ ilmu kita juga terpakai semuanya. Jadi kesehatan reproduksi adalah bagian dari kesehatan masyarakat. Dan kesehatan masyarakat itu sangat luas. Jadi jangan mengkerdilkan kesehatan reproduksi itu hanya sebagian kecil yang tersingkirkan, tetapi jadikan kesehatan reproduksi itu adalah bagian dari kesehatan masyarakat. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang kesehatan reproduksi. Yang pasti sampai saat ini saya tidak menyesal telah mengambil konsentrasi kesehatan reproduksi. Wassalamualaikum.